berarti. Halo sahabat, berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan. Hari ini kita berada di Pantai Kusambo ya. Tepatnya di Banjarbatur, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung ya. Bukan karena apa, saya ada tertarik di sini adalah bahan waru. Ini adalah programan dari nelayan sini ya. Digunakan untuk sebagai penyeimbang perahu ya, karena nanti biasanya ada batang kayu yang kemudian yang dikaitkan ke perahu. Nah, dari batang-batang waru inilah yang dari kecil dibentuk seperti ini dan kemudian dibiarkan berkembang bahkan sampai mencapai ukuran tertentu, kurang lebih mungkin sampai sebatang kayu ini. Nah, kemudian dihaluskan dan saat itulah digunakan sebagai penyangga perahu para nelayan di daerah sekitar sini. Tadi ada teman yang mengantarkan ke sini, kita akan ambil satu untuk sebuah konsep surrealis tentunya. Nanti kita akan gunakan di rumah, kita akan konsep untuk membuat sebuah gaya surrealis. Oke. Nah, seperti inilah sahabat. Tujuan dari batang waru yang kecil tadi dibentuk sedemikian rupa, menciptakan sebuah lekukan ataupun lengkungan yang sangat yang diinginkan oleh dari para nelayan tersebut. Nah, setelah mencapai ukuran yang kurang lebih seperti ini, maka kemudian akan dibentuk mungkin menggunakan alat sehingga membuat sebuah bentukan yang sangat sempurna seperti ini. Nah, untuk tujuan itulah para nelayan tadi membuat batang daripada waru tersebut diarahkan dari kecil sekali, mungkin seukuran kelingking ataupun setelunjuk, diarahkan secara perlahan, kemudian dibiarkan tumbuh berkembang, mencapai ukuran tertentu dan mencapai apa yang mereka inginkan untuk sebagai penyeimbang perahu ya, karena kedua sisinya memiliki hal seperti ini. Ada 4 penyeimbang dengan 2 batang, kalau tidak salah ini adalah bambu yang besar, sebagai penyeimbang samping karena perahunya ini masih bersifat tradisional ya. Mungkin tradisi ini dilakukan oleh para nelayan mungkin di seluruh Bali secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Dan kata nelayan setempat, Bapak Agung dari Kelungkung ini yang pemilik tempat ini, biasanya untuk panen ya, ini dinamakan cedik, dalam bahasa Balinya cedik ya. Kata Pak Agung memerlukan waktu kurang lebih 10 tahunan untuk mendapatkan ukuran mungkin sebesar ini, karena nanti akan dibentuk dan menjadi segi 4 seperti ini. Tentu saja kalau posisi bulat mungkin size-nya seperti ini ya sahabat. 10 tahunan, luar biasa. Kenapa memakai kayu waru? Kata penduduk setempat dari Pak Agung sendiri, karena nanti kalau terjadi masalah mungkin dari gelombang besar ataupun segala halnya, patahan dari waru ini tidak langsung putus sahabat. Mungkin menggunakan kayu lain, begitu patah langsung lepas. Akan tetapi kalau waru, dia patah akan tetapi masih megang, karena mungkin dari serat. Karena kalau kayu waru yang sudah kering, artinya dalam pengeringannya sudah cukup, mungkin seratnya ini lumayan alot menurut saya.
Jadi seperti itu. Tak nih. Ulang dari mana dulu? Sekarang. Kencang itu. Lumayan loh.
Oke, sahabat bonsai, demikian tadi ya sedikit proses dari bahan waru yang kita ambil di Pantai Kusamba ya. Untuk program dari nelayannya yang disebut dengan cedik atau penyeimbang perahu di samping kiri dan kanan ya. Seperti yang saya jelaskan dulu waktu di pantai, waktu pengambilan bahannya, programnya ini para nelayan itu harus mencapai ukuran tertentu agar mendapatkan proporsi yang baik. Artinya ukuran tertentu untuk menjaga stabilitas dari perahu itu dan juga tentu saja perhitungan dari kekuatannya agar bisa mencapai waktu yang cukup lama atau bahkan mungkin ada limitnya nantinya. Dan setelah itu mungkin diganti lagi. Nah, untuk itulah saya menciptakan konsep sebuah aliran surrealis. Saya juga menambahkan waru laut. Kebetulan dulu sempat ngambil di Singaraja, sempat di program juga di rumah, dan kebetulan memang sudah terkonsep dari awal dari cedik ini dan waru ini memang sudah saya pikirkan lumayan lama, tapi hanya menunggu momen saat memprosesnya menjadi seperti ini. Untuk pohonnya sendiri mungkin ada 1 tahun juga di sini. Dari setekan batang ya, ini adalah batang dari waru laut, kemudian saya setek dan kemudian biarkan berkembang. Sempat melakukan wiring juga, akan tetapi tentu saja saat melakukan konsepnya dengan cedik ini mengalami perubahan sedikit, makanya saya wiring lagi. Akan tetapi nanti saya lepas kembali untuk melakukan pengelosan. Oke, konsep surrealis ini saya beri nama Bendego, yang dalam bahasa Bali yang berarti nelayan, karena kebetulan ini juga untuk bahan dari perahu, di mana ini menyimbolkan sebuah matahari terbit ya. Kita menampilkan sebuah pohon di sini. Kalau kita ibaratkan bukitnya 2, kemudian mataharinya terbit menyembul dari antara bukit, kita bisa melihat sebuah siluet pohon di depan daripada matahari terbit ini, untuk mendapatkan sebuah sebuah filosofi bagaimana nelayan di Pantai Kusamba mereka berangkat dini hari jam 1, jam 2 mungkin, dan keluarga menunggu saat fajar. Nah, untuk itulah saya terinspirasi membuat matahari terbit ataupun fajar ini dari bahan cedik yang kemudian saya kombinasikan dengan waru laut juga sebagai tampilan sebuah siluet pohon yang kelihatan samar-samar ataupun kelihatan siluetnya saja, aliran garis luarnya saja yang kelihatan menyembul dari kejauhan, dari ufuk timur matahari terbit ini. Oke, nantinya dibantu keponakan saya akan saya akan menambahkan extension, artinya talang air itu, kemudian menambahkan media untuk kesuburan pohon ini dan juga dari cedik ini, karena dua-duanya dari ujung ke ujung ini mempunyai akar. Nanti kedepannya ini akan menyatu. Saya akan melakukan torehan, mungkin menambahkan skru agar cedik dan pohon ini memang menyatu ke depannya seolah sebagai pohon utuh. Dan untuk menambahkan sebuah simulasi, saya juga menambahkan kawat di sana untuk simulasi titik tumbuh yang nantinya juga akan membantu kesuburan dari waru cedik ini. Nah, di sana mereka dari pertumbuhan atau titik tumbuh tersebut akan mengikuti flow daripada pohon ini yang membuat sebuah gambaran pohon ini, artinya pohon waru laut ini dan juga cedik ini memang menyatu adanya, mempunyai sebuah batang yang tunggal terkonsep ke depannya agar mendapatkan performa ataupun konsep gaya surrealis yang lebih mumpuni ataupun lebih ideal. Saya memang sengaja tidak melakukan sisipan kepada waru laut ini untuk menjaga keoriginalitasan, karena saya mengambilnya juga dari daerah pantai, dari Pantai Kusamba, dan ini saya biarkan tetap menjadi waru laut agar menjaga keoriginalan pohon ini ke depannya, agar lebih mendapatkan mungkin memori ya, bahwa bahan ini saya ambilnya dari Pantai Kusamba. Mudah-mudahan mendapatkan kesuburan yang baik dan tetap mengalami proses untuk mendapatkan balancing daripada cabang-cabangnya, yang ini tentu saja masih sangat muda. Saya sengaja memotongnya agar konsep ini kalian bisa lihat. Untuk jenis waru tidak masalah, nanti
kita tinggal meneruskan dan melakukan pengeluasan lagi. Itu bukan kendala ya menurut saya. Akan tetapi saya ingin menampilkan walaupun saat di konsep seperti ini Anda bisa mengerti atau sahabat bisa mengerti apa yang saya ingin sampaikan melalui pohon ini dengan aliran surrealis tentunya. Mungkin estimasi tempuh dari pohon ini mencapai mungkin bisa dikatakan kesempurnaan konsep ya, kalau bisa kita katakan, walaupun pohon tidak ada yang sempurna, mungkin lebih dari 5 tahun, karena ini adalah jenis waru lokal, waru laut, jadi untuk kerapatannya nanti memang mengalami kendala ataupun kesulitan, karena kemungkinan kalau kekurangan nutrisi ataupun segala halnya, mungkin juga dalam kekurangan penyiraman, karena jenis waru memang sangat menyukai habitat yang berair ya, seperti rawa. Jadi kemungkinan bisa cepat mati ranting. Jadi untuk perbedaan waru lokal dan waru mikro berjenis Taiwan, mungkin Thailand, mungkin yang Jepang, ataupun India, Brasil, mereka mempunyai kekuatan di anak ranting ataupun di cucu ranting. Karena kalau kita melihat, mungkin kalian bisa melihat atau pernah melihat waru mikro yang jadi, itu rantingnya ataupun cucu rantingnya itu bisa gimbal. Itu seperti kalau kita lihat bisa seperti mirip ficus dolar kalau tidak salah. Sangat besar-besar ya, artinya kokoh dan seperti brokoli, seperti anting putri. Oke sahabat, Bendega Bonsai Elemen bersama